Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demuya, selamat datang di Kareba, Kampus Rehabilitasi BNN Badoka Makassar. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang cukup spesial. Untuk memperingati Hari Gizi, kita mencoba menghadirkan salah satu narasumber di kegiatan podcast Kareba hari ini, di mana beliau adalah seorang ahli gizi di Balai Rehabilitasi BNN Badoka Makassar. Seperti yang kita ketahui bahwa rehabilitasi para korban gangguan penyalahgunaan zat ini, selain juga perubahan perilaku, selain juga peningkatan agama, juga dibutuhkan gizi yang baik untuk mendukung proses pemulihan. Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu. Sini ada Ibu Barliang. Selamat pagi Ibu Barliang. Selamat pagi. Pagi, bagaimana kabar Ibu Barliang? Alhamdulillah, kabar baik. Iya. Bu Barliang, selama pandemi ini aktivitas Ibu Barliang sehari-hari apakah ada perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi? Ya, baik, selama pandemi kegiatan pelayanan gizi yang ada di Badoka itu adalah perubahan sebelum dan setelah pandemi. Sekarang. Nah, sebelum pandemi semua kegiatan berjalan lancar. Kemudian selama pandemi ini ada beberapa kegiatan yang berubah. Contohnya itu pengukuran antropometri biasa dilakukan di detoksifikasi. Sekarang pas penerimaan dilakukan pengukuran antropometri yang dibantu oleh teman perawat. Kemudian ahli gizi melakukan penilaian status gizi. Kemudian kalau misalnya ada yang berisiko, nanti setelah di entry unit dilakukan asesmen gizi, dicari apa permasalahan sehingga terjadi resiko malnutrisi pada klien. Itu salah satunya. Kemudian untuk penyelenggaraan makanan sendiri, ahli gizi rutin melakukan kunjungan ke catering. Itu biasa 2 kali dalam sebulan. Selama pandemi, pada awal pandemi ya, tidak dilakukan sama sekali kunjungan ke sana, hanya dilakukan lewat telepon. Kemudian pas new normal, saya kembali melakukan kunjungan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu untuk kegiatan gizi. Jadi sudah mulai dari masuk, sudah mulai dicek data gizinya Bu ya. Jadi nanti pas saat keluar akan ada pengukuran kembali. Jadi kelihatan nanti perbedaan yang terjadi sebelum dia masuk dan setelah dia menjalani pos rehabilitasi. Ibu Barliang, boleh saya tanya, Ibu Barliang organik Balai Rehabilitasi BNN Badoka atau masuk di sejak kapan bekerja di Balai Rehabilitasi BNN Badoka ini? Baik, terima kasih. Untuk saya di sini masuk, bukan organik ya. Saya di sini awalnya bukan pindahan dari Pemda ke sini. Pemda mana kemudian itu, boleh tahu? Ya, Pemda mana? Enrekang. Kemudian saya di sini masuk September 2014, awal September. Terus di sini awalnya ini kan langsung dari pusat. Saya bukan sebagai jabatan nutrisionis ya. Saya di TU pada saat itu sebagai Satras sarana dan prasarana. Kemudian tahun berjalan, 1 tahun kemudian saya diangkat kembali menjadi nutrisionis sebagai ahli gizi. Sebagai ahli gizi di Balai Rehabilitasi ini. Oke. Waktu di Enrekang Ibu ada perbedaan pola kerja dari dinas di Enrekang kemudian ke balai, ada tidak perbedaan sebelum bekerja di sini dengan bekerja di Enrekang? Karena saya pada saat itu saya harus menjelaskan tentang kerja sebelumnya dan sebelumnya. Oh tidak, maksudnya fungsi kerjanya Bu apakah sama atau tidak? Tapi kan bisa jadi umpamanya kalau di tempat kerja sebelumnya apakah ada klien juga yang dipegang atau tidak, kayak gitu. Pada saat itu saya terangkat CPNS ya pada tahun 2000. Saya langsung ada beberapa bagian yang saya suruh tempati. Pada saat itu yang paling saya dalam di situ adalah kebetulan saya dikasih tanggung jawab di perawatan bedah dan perawatan anak. Rumah sakit. Ya, rumah sakit. Yang paling saya berkesan pada saat itu adalah penanganan gizi buruk. Oke, gizi buruk. Penanganan gizi buruk pada saat itu karena saya kan ahli gizi rawat anak. Yang kami berkolaborasi dengan perawat, dengan dokter
kami dikasih kasus dengan status gizi buruk pada saat itu, atau kuasito yang sangat kurus sekali. Kemudian saya lakukan penanganan gizi buruk dan alhamdulillah selama 1 bulan naik dan bisa kembali ke status gizi normal. Ini sangat kami dikasih jempol ke pihak rumah sakit dalam penanganan gizi buruk ini. Itu yang sangat berkesan, Ibu, ya? Pada saat itu sebagai ahli gizi. Dan pada saat itu media di NRK sempat dia wawancarai kami bagaimana penanganan sampai terjadi peningkatan hasil seperti ini. Itu yang sangat berkesan pada saat itu. Nah, setelah meninggalkan rutinitas di NRK masuk ke balai rehab ini, Bu, apa kesan pertamanya Ibu Barliang ini setelah masuk ke tempat yang tadinya mungkin berurusan dengan orang yang memang dalam kondisi sakit, tiba-tiba masuk ke sini dengan kondisi ada yang sehat, kemudian hanya persoalan karena dia menggunakan narkoba sehingga dia masuk ke tempat rehab ini. Apa menjadi kesan pertama? Paling pertama kali, mungkin kalau saya sih kesan pertamanya seumpamanya masuk ke sini, wah ini kantor sunyi sekali kayak gitu. Kalau Bu Barliang ada tidak kesan-kesannya pertama kali masuk ke sini? Pada saat itu ada namanya orientasi ruangan ya. Orientasi ruangan. Ada orientasi ruangan. Ruangan itu kebetulan pada saat itu yang mengantar saya adalah Mbak Sarah. Terus dia jawab, Ibu takut tidak dengan klien ini? Saya tidak tahu itu bagaimana programnya balai pada saat itu. Awalnya ya saya di sini saya tidak tahu apa programnya, bagaimana orangnya yang di dalam bersama. Sangat beda dengan rumah sakit. Bagaimana kita sudah tahu ini orang sakit memang. Kalau di Mbak Doka itu saya tidak ada sama sekali gambaran saya di sini, tidak ada. Jadi pada saat ini Mbak Sarah bilang, Ibu takut tidak? Dia bilang, takut sekali. Karena saya image pada saat itu orang yang pengguna narkoba adalah orang jahat, orang kriminal. Iya, kriminal. Jadi itu saya sangat takut pada saat itu. Lama kelamaan saya pelajari bagaimana programnya. Ternyata penyalahguna narkoba itu adalah orang yang harus dirangkul, harus ditangani ya, seperti itu. Mungkin konselor lebih tahu bagaimana penanganan orang rehab. Saya kan masih masalah kasihannya ya terkait dengan gizi. Kalau dokter pasti lebih tahu. Siap, Ibu. Nah, di balai rehab ini setelah Ibu Barliang menjadi ahli gizi pasti ada nih alur-alur penanganan gizi, bagaimana gizi kemudian menjadi poin perhatian di balai. Bisa Ibu jelaskan sedikit tentang alur penanganan gizi? Berdasarkan Permenkes nomor 78 tahun 2013 tentang pedoman gizi rumah sakit meliput 4 hal. Ada pelayanan gizi rawat jalan, pelayanan gizi rawat inap, penyelenggara makanan dan penelitian dan pengembangan. Nah, yang saya lakukan di sini ada hanya dua. Pelayanan gizi rawat inap dan penyelenggara makanan. Nah, untuk penyelenggara makanan sendiri ini saya hanya menerima makanan yang dibawa oleh catering. Kemudian saya melakukan pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini dilakukan 1 sampai 2 kali dalam sebulan untuk kontrol ke sana. Apakah untuk pengontrolan ini apakah menu yang kami berikan sesuai dengan apa yang diberikan ke klien? Begitupun dengan standar porsi yang kami berikan. Karena untuk penyelenggara makanan ini awalnya kan kita lakukan masih pakai jasa catering ya. Itu semua dalam kontrak sudah tertuang aturan kontrak bagaimana. Ada siklus menu, ada standar porsi dan lain sebagainya. Begitupun dengan pekerja yang ada di sana. Nah, ya jadi dengan 2 poin ini sudah bisa menilai standar kebutuhan gizi klien, Bu ya, dengan 2 poin ini. Penyelenggaraan makanan dan penyelenggara gizi rawat inap. Terus yang poin kedua itu adalah pelayanan gizi rawat inap. Bisa dijelaskan? Ya boleh. Begini, untuk alur daripada penyelenggaraan alur untuk rawat inapnya sendiri, klien masuk, kemudian dilakukan pengukuran awal antropometri ya, kemudian dilakukan penilaian status gizi. Bila mana ada klien yang status gizi kurus, akan dilakukan asesmen oleh ahli gizi. Asesmen gizi sendiri itu termasuk bagaimana riwayat gizinya, bagaimana pola makannya, bagaimana pengkajian gizinya, ada pun juga dengan diagnosa gizi. Kemudian evaluasi dan monitoring.
setelah itu akan ada pemesan lab. Iya. Pemesan lab ini nanti di situ tertera apakah ada peningkatan, misalnya ya penimbunan lemak dalam darah. Itu dislipidemi. Yang paling banyak di sini adalah dislipidemi. Dia ada penimbunan lemak dalam darah. Itu adalah yang paling banyak, yang paling tinggi itu di situ. Terus pengaturan diet itu atas rekomendasi dokter. Saya tidak lakukan pengaturan diet kalau memang tidak ada rekomendasi dari dokter. Jadi tetap ada kolaborasi Bu ya antara tetap dokter. ada kolaborasi antara dokter, perawat dengan ahli gizi. Kemudian kami sampaikan ke pihak catering. Disitulah fungsinya ahli gizi untuk berkolaborasi. Terus dengan jadi orang-orang yang memerlukan diet khusus, orang-orang yang mungkin kurang gizi dan gizi cukup akan beda menunya Ibu ya? Beda. Akan beda. Kan ada labelnya, ada label dari tanda di labelnya, kayak ini rendah garam, rendah lemak, itu sudah kami sudah serahkan ke sana. Itu mungkin gunanya saya juga untuk pengontrolan ke sana, untuk mengontrol apa yang kami berikan harus dipatuhi untuk diberikan ke klien. Jadi bukan hanya sekedar perubahan perilaku Ibu ya, bukan hanya perubahan pola pikir, tapi gizinya juga ini diperhatikan betul nih di balai rehabilitasi ini. Bahkan sampai diet-dietnya pun diatur oleh ahli gizi. Karena saya rasa menu yang kami berikan itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena kenapa? Di tahun 2019 itu kan ini kan pelayan 2020 masih ada yang sekarang ya, jadi saya tidak bisa ambil datanya itu. Tahun 2019 itu ada 306 pelayan yang masuk. Terus yang berstatus gizi kurs itu ada 49 orang. 49 orang. Awal untuk awal pendataan 49, kemudian akhirnya itu hanya 7 orang yang tidak berhasil naik ke status gizi baik. Karena normal. Karena ada beberapa faktor, mungkin karena saya asesmen karena seperti ini memang dia penyerapan gizi kan, ke orang stres memang agak ini penyerapan gizinya ke ini ya, jadi agak susah untuk naik berat badan. Tapi ada Bu ya pernah kejadian mungkin berat badannya 50 tiba-tiba jadi 80 Ibu. Overweight juga tidak ada. Tidak pernah ada itu, cuma yang naik itu maksimal 15 kilo ya. Di sini karena mungkin berdasarkan asesmen itu memang kalau misalnya yang kurus ya, memang pola makanya di sana tuh di luar tidak teratur. Utamanya pengguna sabu memang itu saya asesmen memang dia tidak merasakan namanya makanan karena kayak pasal lebih tahu itu rasa nyamannya mungkin dia rasa, sehingga rasa lapar dia tidak terasa. Nanti sampai di sini makanan terus dia cari. Iya. Akhirnya lapar terus. Kemudian ya memang ini kan memang biasa ada saya kasih tambahan makanan ya berupa susu. Saya memang pilih susu yang memang kualitasnya bagus. Memang dia tinggi energi, tinggi kalori ya. Saya kasih beberapa klien. Itu pun memang dia cari sampai dia pulang. Sudah normal. Kalau sudah normal sudah diberhentikan. Karena gizi itu bukan cuma yang kursi bermasalah, yang obes pun itu sangat merupakan masalah gizi. Jadi saya harus setting di situ, tidak boleh terlalu, kalau misalnya sudah berat badannya sudah normal harus diberhentikan sampai di situ. Nah, tolak ukur penilaian di ahli gizi Bu seperti apa? Kira-kira ukurnya bagaimana itu? Sebelum tadi kan dites di awal, pada saat akhir juga dites. Ada atau di asesmen ulang terakhir. Ada penilaian saya asesmen ulang pada klien yang bermasalah saja. Kalau untuk sama saya ini kan cuma ahli gizi tunggal di sini. Berarti hanya yang bermasalah. Yang tersaring Bu dari screening Ibu ya. Ada pengukuran antropometri akhir ya. Jadi saya lakukan di situ, jadi bisa dinilai. Ada format memang awal dan akhir. Jadi kita nilai ini klien sudah normal, naik berat badannya sekian. Jadi saya biasa konsul ke konselornya, ini klien tak. Jadi umpamanya di detox EU belum normal, kemudian nanti di primary sudah normal, berarti di primary sudah di stop penanganannya. Oke. Nah, standar penilaian kepuasan klien Bu, ada tidak di balai rehabilitasi ini terkait gizi? Kalau itu ada yang saya lakukan tiap tahun, tapi karena untuk pandemi ini saya kan lakukan biasa pas ada pemenang tender begitu. Menu yang kita berikan ke dokumen pengadaan itu kan harus dipatuhi oleh rekannya yang menang tender. Kemudian waktu berjalan
Saya lakukan penilaian menu. Penilaian menu. Saya random ke klien. Yang paling banyak saya ambil di Premier. Pakai kuesioner Ibu? Pakai kuesioner. Oke. Pakai kuesioner. Ada penilaiannya itu ada penilaian makanan dan ada penilaian petugas sendiri. Kemudian penilaian petugas itu ada cita rasa, ada tekstur makanannya, ada variasi menunya. Tapi yang paling banyak komplain daripada klien sendiri adalah ikan bandeng. Memang ada ikan bandeng. Terus untuk salah porsinya sepertinya dia selalu diminta nasi lebih Okay. gitu. Kalau untuk petugas sendiri itu bagaimana penyajian, bagaimana kesopanan pengantarnya gitu. Terus bagaimana ketepatan waktu pengantaran. Itu kalau untuk mungkin untuk sasarannya agak-agak lambat. Itu pun saya belum melakukan penilaian untuk tahun ini. Jadi saya rencana bulan Juli ya. Lagi kalau untuk yang tahun lalu sudah dilakukan, itu yang paling banyak itu dia minta masih lebih. Ya, mungkin karena laparnya itu tadi setelah dia tidak lagi menggunakan nafsa, akhirnya keinginannya untuk makan lebih tinggi. Tapi saya rasa menu yang mereka itu sudah cukup. Ya, karena terkontrol kan juga oleh ahli gizi. Yang sekian status gizi akan naik ke status gizi normal. Iya. Jadi bukan hanya menunya saja yang diatur, tapi memang gizinya itu memang harus dianggap cukup untuk klien seperti itu. Nah, ada tidak Bu perbedaan antara, kan di balai ini waktu makannya itu teratur nih, makan pagi, makan siang, sama makan malam. Nah, biasanya memang klien-klien kalau di asesmen itu di luar mereka memang tidak teratur makannya Bu. Nah, kalau dia teratur di sini, apa pandangannya klien biasanya dari hasil asesmen itu? Mereka sangat bersyukur ya. Mereka sangat bersyukur di sini karena pertama itu makanannya dijamin. Yang kedua makanannya pola makannya juga teratur, tidak sama di luar. Iya. Nah, kemudian kami juga menurut mereka ya, dia diperhatikan kesehatannya, diperhatikan fisik-fisiknya bagaimana. Jadi itu yang perlu mereka bersyukur di sini. Bagaimana klien mensyukuri apa yang Bali berikan, walaupun tidak senikmat pada saat mereka di luar. Kan juga bisa pilih coto, bisa pilih palu basah, kontrol. Iya. Jadi misalnya manakala mereka punya penyakit tersendiri ya, seperti dyslipidemia itu paling banyak, memang saya kasih kayak edukasi begitu. Mereka sadar ternyata perlakunya di luar itu memang salah. Sehingga nanti kalau keluar mereka sudah tahu bahwa makanan yang harus dikonsumsi adalah makanan yang telah direkomendasikan sama ahli gizi balai. Jadi dokter yang merekomendasikan, ahli gizi cuma mengatur. Jadi bukan hanya sekedar perubahan perilakunya nih yang diburuk, tapi setelah keluar pola makannya juga pasti akan teratur kalau dia punya dapat manfaat di sini. Nah, Bu Barlia, pasti kalau kita berada dalam lingkungan kerja tidak mesti atau tidak seharusnya mulus-mulus terus kayak gitu. Nah, kira-kira Bu Barlia ada tidak kendalanya Bu Barlia gini selama kerja di Balai Rehab ini terkait gizi, atau mungkin klien yang tidak mau ikut, ada tidak kejadian seperti tidak mau ikut treatment begitu dari ahli gizi? Ada sih beberapa klien, tapi untuk klien untuk 2020 ini tidak ada yang saya dapat seperti itu. Kemarin ada yang memang yang umurnya sekitar 45. Dia tidak mau ikuti apa yang saya anjurkan ya sebagai ahli gizi. Dia pada saat itu dia DM tambah RG, dia rendah garam, hipertensi tambah DM. Memang itu penyakit yang harus diatur dietnya. Dia tidak mau untuk request ke makanan yang biasa di request di luar itu, dia tidak patuhi. Dia suka makan coklat, dia suka makan yang berlemak, dia suka yang makan yang kayak biskuit yang tinggi natrium. Jadi itu mungkin tantangan saya sebagai ahli gizi untuk lebih memberikan edukasi ke klien biar untuk penyakitnya sesuai dengan diet yang diberikan. Akhirnya setelah diedukasi, kemudian setelah diedukasi dia sadar sendiri bahwa apa yang mereka lakukan itu salah begitu, karena tensinya yang semakin berubah, berubah drastis, maksudnya lebih ke badannya, lebih ke tubuhnya, lebih hipertensi sehingga mulai mendengar. Dilakukan edukasi bahwa makanan yang kita makan ini adalah memang tantangan daripada penyakit.
Itu tantangannya Bu, karena kita berhadapan dengan manusia di sini Bu ya, dengan berbagai macam karakter. Dengan berbagai macam karakter. Nah, kemudian mungkin karena pekerjaan saya ya yang A sampai Z hanya satu orang yang dilakukan, yang sebenarnya sih 2 sampai 3 orang yang harus ya, jadi kendala juga harus ya. cover. Jadi mau tidak mau saya harus banting pekerja yang harus saya lakukan jadi bagaimana saya harus lebih memperhatikan waktu untuk pelayanan gizi di segala rumah program Bu ya, dari detox sampai ke reenter. Khususnya yang penanganan gizi khusus. Nah, kalau kendala terkait alergi Bu, klien yang memiliki alergi mau dia makan telur, apakah itu juga jadi catatan tersendiri di ahli gizi? Semua ada catatannya. Ada catatannya. Karena saya tidak akan berikan diet kalau memang tidak ada rekomendasi dokter. Kalau ada rekomendasi saya akan atur. Karena kadang teman-teman konselor ya langsung sampaikan ke saya, ke Bu Barlian, tolong dikonfirmasi ke dokternya nanti dia. Karena kadang ada klien yang memang tidak suka. Bukan alergi. Iya. Jadi itu yang kita harus hindari juga. Ya. Kita hindari karena biasa saya konsul sama dokter, ini dok harus katanya ini bilang tidak, itu memang dia tidak mau makan ikan. Karena mungkin kebiasaannya dia itu makan ayam dan dia tidak mau. Jadi itu yang merupakan harus kita teliti di sini. Karena menunya diatur. Harus diatur, iya. Itu salah satu tugas saya untuk lebih teliti dalam menjalani tugas sebagai ahli gizi. Oke, jadi tidak bisa dibohongi juga ya, karena secara standarnya sudah ada. Nah, terkait harapan Ibu Barlian, ke depan terkait penanganan gizi ke klien, atau ada ide atau ada semacam 2021 ini kita tahun baru ini, ada tidak rencana terobosan yang dilakukan oleh Ibu Barlian? Sebenarnya sih dari awal saya di sini, saya maunya Balai Rehabilitasi mengolah sendiri makanannya. Biar ahli gizi bisa mantau langsung ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien, bukan keinginan ya, yang dibutuhkan oleh klien. Ya seperti itu pengaturan diet yang kadang memang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan ke catering sampai di sini, tidak sesuai dengan harapanku. Jadi itu saya bilang kalau bisa saya maunya di sini harus ada pengolahan makanan. Semoga ke depan harapannya Ibu Barlian ini bisa tercapai, sehingga lebih maksimal lagi nih penanganan gizi klien di Balai Rehabilitasi BN Badoka Makassar ini. Oke, itulah tadi sedikit bincang-bincang kita di podcast Kareba Kampus Rehabilitasi BN Badoka Makassar terkait status gizi klien. Kegiatan podcast ini juga untuk memperingati Hari Gizi Nasional, sehingga nanti ke depan kita sebagai orang yang bekerja di Balai Rehabilitasi ini juga itu bukan hanya sekedar memperhatikan pola pikir, perilaku dan juga religi, tetapi ada satu hal penting ternyata, yaitu status gizi klien itu juga betul-betul diperhatikan di Balai Rehabilitasi BN Badoka Makassar ini, sehingga setelah mereka menjalani rehabilitasi, minimal status gizinya masuk ke status gizi yang baik, yaitu seperti bukan hanya yang awalnya dia mungkin masuk status gizi buruk, setelah keluar itu diharapkan memang status gizinya menjadi lebih baik. Nah, tugas ahli gizi seperti Bu Barlian ini sangat memiliki peran penting di Balai Rehabilitasi BN Badoka Makassar ini. Nah, sebelum kita tutup Ibu, saya ingin mengajak Ibu untuk mengucapkan slogan dari BNN, yaitu War on Drugs, Ayo Rehabilitasi. Oke, silakan Ibu menghadap kamera. Lain 1 2 3. War on Drugs, Ayo Rehabilitasi, gratis Ji. Oke, untuk masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan, ayo kita sama-sama perangi narkoba. Untuk para korban gangguan penyalahgunaan zat, ayo rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BN Badoka Makassar, segala biayanya gratis. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu Barlian atas waktunya. Saya undur diri bersama Ibu Barlian. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini itu bermanfaat untuk masyarakat umum dan juga para pencinta Kareba Kampus Rehabilitasi BN Badoka Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.